Assalamualaikum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan mata pelajaran kita yang baru. Jadi sebelum kita mulai materi yang baru, saya menyampaikan kepada siswa sekalian bahwa selama pelajaran ini berlangsung, saya berharap untuk terus diperhatikan, didengarkan, dan jangan bermain, karena materi ini adalah materi sangat penting buat Anda. Jadi sekali lagi saya berharap pada saat proses pembelajaran berlangsung jangan ada yang main-main. Bisa kira-kira? Supaya diberkahi dan ilmu kita bisa diterima dengan baik, saya minta kepada seksi kerohanian atau seksi keagamaan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Kita pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan hari ini, pelajaran apa yang kita pelajari? Iya. Pelajaran Identifikasi informasi laporan percobaan. Iya. Berarti yang kita pelajari adalah tentang laporan Percobaan. Masih ingat? Laki-lakinya masih ingat tentang laporan percobaan? Masih? Ya. Sadar atau tidak sadar, laporan percobaan itu Anda lakukan setiap hari tanpa Anda sadari. Laporan percobaan itu dekat dengan diri kita. Saya kasih contoh misalnya. Kalau yang di rumah perempuannya suka masak ya? Ya. Masaknya yang paling disuka apa? Nasi. Masak nasi. Pernah nggak ingat waktu pertama kali masak nasi, belum pernah masak, tiba-tiba disuruh masak nasi? Pernah ingat pertama kali Anda masak nasi? Pernah. Pasti kebingungan muncul di pribadi Anda, sehingga yang Anda lakukan itu adalah lakukan saja. Persoalan mau bagus masaknya atau tidak, yang penting lakukan saja. Itu namanya percobaan. Tujuan atau capaian pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, setiap siswa mampu membedakan struktur teks laporan percobaan. Ini yang akan kita capai hari ini. Jadi di antara Anda setelah kita berat dan selesai belajar, setiap siswa harus mampu membedakan mana saja bagian struktur yang ada dalam teks laporan percobaan. Karena laporan percobaan itu dibangun dari sebuah strategi. Sudah ada gambaran tentang laporan percobaan? Sudah. Sudah ada gambaran? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pengertian laporan percobaan? Adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Oke, inilah pengertian teks laporan percobaan. Ada yang bisa baca? Ada. Coba kita baca sama-sama. Untuk melaporkan hasil percobaan, hasil eksperimen atau laporan praktikum yang di dalamnya memaparkan hasil alat proses percobaan. Jadi itu laporan. Siapa yang bisa ulangi? Saya. Yang Laporan
laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, hasil eksperimen atau laporan praktikum yang di dalamnya memaparkan alat, proses, dan percobaan. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Kemudian yang ini adalah tujuan laporan hasil percobaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan. Kemudian berikutnya adalah ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, yang dilaporkan adalah hasil percobaan. Ya, jadi tidak boleh yang dilaporkan bukan hasil percobaan, misalnya laporan keuangan. Yang dilaporkan tentang keuangan itu berbeda hasilnya karena laporan itu banyak. Ada laporan hasil percobaan, ada laporan hasil observasi, laporan hasil perjalanan, ya masih banyak yang lain. Ya. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah hanya laporan Hasil percobaan. Kemudian melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan bersifat ilmiah dilakukan dengan menguji sesuatu. Jadi dia yang diuji itu dia sesuatu yang fakta, bukan yang karang-karang dia. Oh mungkin hasilnya nanti begini, tidak boleh. Tidak sampai saya akan melakukan ujian atau pengamatan atau percobaan, hanya kita menebak saja, oh hasilnya nanti seperti ini. Tidak boleh, harus dilakukan secara fakta. Itu laporan percobaan. Kemudian teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Jadi sebelum kita membuat laporan itu harus ada teks, harus ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nanti tujuannya itu adalah masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya memaparkan bahan dan alat. Di dalamnya harus ada bahan dan alat. Kemudian memaparkan pencatatan hasil percobaan, berarti hasil. Di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil percobaan. Jadi ada ini contoh laporan percobaan. Siapa yang tahu ini? Telur apa namanya? Ada telur rebus, apa lagi? Oh, ada telur rebus, ada telur goreng, apa lagi? Telur mata sapi, telur apa lagi? Nanti kita lihat. Percobaan membuat telur asin. Pertamanya tujuan, ya. Kedua alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah percobaan. Yang keempat kesimpulan. Ya. Kemudian jangan lupa di bawah. Percobaan membuat telur asin. Ya. Pertamanya tujuan, ya. Kedua alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah percobaan. Yang keempat kesimpulan. Ya. Saya bentuk kelompok. Kita buat menjadi 5 kelompok. Ya. Iya, biar 5 kelompok saja. Silakan dibuat kelompoknya. Ya, silakan saya kasih waktu. Kalian mengerjakan yang membuat laporan hasil percobaan dengan menggunakan Google. Ya. Semua yang bawa HP dikeluarkan HP ya, semua disimpan di atas meja untuk mencari tugas lewat Google. Silakan dikeluarkan HP-nya.
Setelah itu masukkan nasi serta bumbu pelengkap, kecap, saus, bumbu racik di atas dan nasi goreng matang. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Iya, silakan dari kelompok 3. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan membaca laporan percobaan memasak pisang goreng. Tujuan, pisang adalah salah satu makanan yang dapat diubah menjadi bermacam-macam variasi makanan. Kali ini pisang akan dimasak sebagai pisang goreng. Tujuan percobaan adalah untuk mengetahui langkah-langkah membuat pisang goreng yang tepat. Alat dan bahan: 1 wajan atau penggorengan, 2 spatula, 3 mangkuk, 4 air, 5 tepung pisang goreng, 6 tepung terigu, 7 minyak goreng, 8 pisang. Langkah-langkah percobaan: 1. Kupas pisang, 2. Potong pisang sesuai selera, misalnya dibelah menjadi 2 bagian atau potong kecil-kecil. 3. Campurkan tepung pisang goreng, tepung terigu dan air dalam mangkuk. 4. Masukkan pisang ke dalam adonan dan ratakan dengan adonan. 5. Panaskan minyak dalam wajan di atas kompor. 6. Masukkan pisang yang sudah diolesi adonan tepung ke dalam minyak. 7. Pisang digoreng hingga warna berubah menguning. 8. Setelah itu pisang ditiriskan dan dihidangkan. Hasil percobaan membuat pisang goreng berhasil dilakukan. Pemberian tepung pisang goreng pada adonan tepung terigu dan air memberikan rasa yang lebih enak. Kesimpulan, membuat pisang goreng tidak rumit serta bahan-bahannya tidak sulit. Hanya saja tidak semua pisang akan enak untuk digoreng. Jadi harus tahu pisang jenis apa yang enak dijadikan pisang goreng. Itulah hasil percobaan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tampil hari ini, kita tampil di pertemuan berikutnya. Hari apa lagi? Pelajaran bahasa Indonesia? Hari Senin. Hari Selasa. Berarti hari Selasa kelompok 1 dan kelompok 3 sudah tampil. Berarti yang belum tampil adalah kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5. Sebelum pelajaran kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, 3 kelompok ini menampilkan dulu hasil pekerjaannya di pertemuan berikutnya. Bisa? Yang saya kira untuk pertemuan hari ini, untuk materi hari ini tentang struktur teks laporan percobaan sampai di sini saja. Tetapi untuk menguji apakah Anda mengerti dengan apa yang saya sampaikan hari ini atau tidak, maka kita akhiri dengan evaluasi atau yang sekarang lebih dikenal dengan asesmen. Ya? Jadi persiapkan diri Anda, siapkan kertas dan foldernya. Ada soal yang harus kita jawab dan dikerjakan sekarang juga.
Dikumpul semua. Kumpul, sudah habis waktunya. Selesai waktunya, selesai tidak selesai dikumpul semua. Kumpul saja PPU. Kalau kelompok ini silakan kumpul. Itulah hasil pelajaran kita hari ini, ya. Jadi kalau nanti ada soal tentang bagian atau struktur teks laporan percobaan, Anda sudah harus bisa jawab. Karena hari ini selain disebutkan, saya berikan contoh, Anda juga yang berbuat. Berarti Anda sudah harus bisa mengerti pengertian dan struktur laporan hasil percobaan. Ada yang mau bertanya?